Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terimalah salam kami dalam bahasa Nias, Yahoo! Yang kami hormati Bapak-bapak penasehat yayasan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati seluruh unsur pimpinan sekolah, dalam hal ini PKS 1, 2, dan 3, Bapak Ibu guru beserta pegawai, dan yang kami kasihi, kami banggakan seluruh siswa-siswi SMA swasta Permata Kasih yang hadir di tempat ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan, di mana pada hari yang berbahagia ini boleh kita melaksanakan beberapa rangkaian acara. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, dan pada kesempatan ini kita merayakan hari ulang tahun yayasan yang ke-22 sebagaimana sudah diinformasikan sebelumnya. Tentu dengan umur yang 22 tahun kita tidak merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Ya, kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap yayasan dan sekolah yang kita cintai ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya, kami mewakili pengurus yayasan, kami akan mencoba membacakan sejarah singkat berdirinya yayasan ini sampai berdirinya sekolah SMA swasta Permata Kasih dan juga sekolah SMK swasta Permata Kasih yang pernah berada di bawah naungan yayasan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk membacakan sejarah singkat tersebut. Sejarah singkat berdirinya Yayasan Perguruan Swasta Kasih SMA swasta Permata Kasih. Seiring dengan program pemerintah untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang intelektual, baik secara lahiriah maupun batiniah, oleh beberapa tokoh masyarakat desa Botombaru, Kecamatan Lotu saat itu, yang berdomisili di luar desa tersebut, mencoba memikirkan, merintis, dan memberanikan diri untuk membentuk satu yayasan yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membuka satu SMA swasta yang berlokasi di Desa Botombaru, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias, sekarang Kecamatan Sitelueri, Kabupaten Nias Utara. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002. Kami ulangi, Sabtu tanggal 19 Oktober 2002, tim sosialisasi pembentukan yayasan dari Gunung Stoli yang terdiri dari Bapak Atzega atau Bapak Ama Asnida Zega almarhum, Bapak F Zega atau Bapak Amagawati Zega almarhum, Bapak Arzega atau Bapak Amanesman Zega, dan kami sendiri Yarman Jaya Zega atau Ama Putri Zega, memberanikan diri untuk mengundang seluruh elemen masyarakat Desa Botombaru dan sekitarnya untuk mengikuti rapat perdana yang dihadiri oleh Kepala Desa Botombaru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan lain-lain yang dilaksanakan di gedung gereja BNKP Tetenafe Desa Botombaru. Hasil rapat dan pertemuan tersebut menyepakati untuk membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Perguruan Swasta Kasih.
dan tanggal 19 Oktober 2002 tersebut merupakan hari lahirnya terbentuknya Yayasan Perguruan Swasta Kasih. Dari pertemuan tersebut diambil kesepakatan dan terbentuk kepengurusan yayasan sebagai berikut. Badan Penasehat Yayasan: 1. Bapak S. Hulu atau Bapak Amaruzaman Hulu, Kades Botombago. Bapak T. Zega atau Bapak Amareason Zega, tokoh masyarakat, almarhum. Bapak S. Zega atau Bapak Amafirman Zega, tokoh masyarakat, sudah almarhum. Bapak H. Zega atau Bapak Amaseli Fajar Zega, tokoh masyarakat, juga sudah almarhum. Bapak F. Zega atau Bapak Amamasa Zega, tokoh masyarakat. Kemudian Bapak T. Zendate atau Bapak Amabazatule Zendate, tokoh masyarakat, sudah almarhum. Itulah Badan Penasehat Yayasan. Kemudian Badan Pengurus Harian: pertama, Bapak Adjega atau Bapak Amasnidar Zega selaku Ketua Umum, sudah almarhum. Bapak TH Zega atau Bapak Maliber Zega, Ketua 1, sudah almarhum. Bapak F. Hulu atau Bapak Amakarik Hulu, Ketua 2, di tengah-tengah kita ada saat ini. Saya sendiri, Yarman Jaya Zega sama Putri Zega, sebagai Sekretaris Umum. Kelima, Bapak TR Zega atau Bapak Maejer Zega sebagai Sekretaris 1, sudah almarhum. Bapak F. Hulu atau Bapak Amasafi Hulu sebagai Sekretaris 2, sudah almarhum. Bapak F. Zega atau Bapak Magawati Zega sebagai Bendahara Umum, sudah almarhum. Bapak B. Zega atau Bapak Amasiti Sabari Zega sebagai Bendahara 1, sudah almarhum. Bapak Ang Zega atau Bapak Maiman Zega, Bendahara 2, sudah almarhum. Oleh Badan Pengurus Yayasan terpilih dengan bersusah payah dan bekerja keras mencoba mengurus segala jenis perizinan baik di pihak notaris dan demikian juga pengurusan izin di tingkat kabupaten, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. Ini sebelum ada pemekaran, dan berkat doa serta dukungan semua pihak, tepatnya pada tanggal 4 November 2002 keluarlah akta pendirian yayasan dari notaris dengan nomor 08 tanggal 4 November 2002, dan selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2003 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias menyetujui dan mengeluarkan izin operasional pendirian SMA Swasta Permata Kasih dengan nomor 420-6778 PRG /2003 tanggal 12 Juni 2003. Atas dasar izin tersebut, Badan Pengurus Harian Yayasan Perguruan Swasta Kasih mengangkat Bapak Arrozi Zega AMD sebagai Kepala Sekolah SMA Swasta Permata Kasih untuk melaksanakan tugas dan mengurus segala administrasi sekolah yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru pada tahun pelajaran 2003-2004. Sehingga pada tahun 2003 kita menerima siswa angkatan pertama pada SMA Swasta Permata Kasih. Pada tahun 2003 tersebut, SMA Swasta Permata Kasih untuk pertama kalinya menerima siswa baru yang berjumlah 69 orang. Dan dengan kerjasama yang baik dengan pihak SD Negeri Botombago, SMA Swasta Permata Kasih diberi izin untuk menggunakan gedung SD Negeri Botombago sebagai tempat sementara untuk melaksanakan kegiatan KBM. 1 tahun kemudian, pihak Yayasan Perguruan Swasta Kasih, pihak sekolah bersama-sama dengan masyarakat dapat dibangun untuk kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi SMA Swasta Permata Kasih.
Walaupun penuh dengan pengorbanan, tantangan, rintangan, dan bahkan kerugian materi sekalipun, pihak pengurus yayasan bersama-sama dengan pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin membuat program dan merencanakan untuk membangun satu ruangan kantor dan satu ruangan kelas seiring dengan bertambahnya siswa-siswi yang mendaftar. Dan berkat kasih Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya berhasil dan program tersebut terlaksana dengan baik. Sehingga pada tahun pun bencana alam gempa bumi melanda Pulau Nias tercinta ini pada tahun 2005. Namun di balik bencana tersebut, SMA swasta Permata Kasih mendapat perhatian, dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional saat itu dengan membangun 2 ruangan belajar yang saat ini sudah dinikmati oleh siswa-siswi SMA swasta Permata Kasih. Kami tambahkan bangunan tersebut adalah bangunan yang setengah beton di bawah. Pada tahun 2006, pengurus yayasan bersama pihak sekolah mengajukan permohonan dan usulan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera bangunan ruang kelas yang saat ini kita pergunakan sebagai ruang seni dan olahraga. Seiring dengan berjalannya waktu serta kemajuan dan perkembangan pendidikan di negara kita, Republik Indonesia, pada tahun 2011, pihak yayasan mencoba memberanikan diri untuk mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara mendapat izin operasional pendirian Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di bawah naungan Yayasan Perguruan Swasta Kasih. Dan puji Tuhan, tepat pada tanggal 17 Juni 2011, pihak pemerintah Kabupaten Nias Utara memberikan izin operasional pendidikan SMK swasta Permata Kasih kepada pihak yayasan dalam hal pemberian bantuan untuk pembangunan ruang kelas baru, ruang laboratorium, dan ruang perpustakaan SMK swasta Permata Kasih. Dan bangunan tersebut telah dibangun yang berlokasi di Dusun Lawira, Desa Botombago, Kecamatan Seduri, Kabupaten Nias Utara. Pada tahun 2016, SMK swasta Permata Kasih kembali diberikan izin operasional untuk menambah satu program studi, yaitu program studi kesehatan. Namun animo dan minat dari masyarakat serta calon siswa-siswi yang mendaftar sangat minim sekali. Akhirnya pada tahun itu juga kita tidak lagi menerima siswa baru, sehingga SMK swasta Permata Kasih hanya terdiri dari 4 angkatan, mulai dari tahun 2012 angkatan pertama dan terakhir angkatan 4 pada tahun 2015 yang telah menamatkan diri pada tahun 2018. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang terus berubah dan berkembang, maka Yayasan Perguruan Swasta Kasih diwajibkan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pengurusan tersebut terdapat kendala karena nama Yayasan Perguruan Swasta Kasih tidak dapat diterima dalam sistem komputerisasi karena sudah ada nama yang sama yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena hal tersebut, nama yayasan berubah dari semula Yayasan Perguruan Swasta Kasih menjadi Yayasan Swasta Anugerah Permata Kasih sesuai dengan Akta Notaris nomor 27 tanggal 9 September 2019 dengan pengurus yayasan sebagai berikut. Sebagai ketua umum saya sendiri, sekretaris Bapak N. Lombarua dan bendahara Putri Meyarni Zega. Yang lain tidak berubah. Tepat pada tanggal 7 November 2019, Yayasan Swasta Anugerah Permata Kasih disahkan dan berbadan hukum sesuai dengan akta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU garis datar 0016516.AH.01.04 tahun 2019 tanggal 7 November 2019 sampai dengan tahun 2024 ini. SMA swasta Permata Kasih terdiri dari 22 angkatan dan SMK sebanyak 4 angkatan.
Demikian secara singkat sejarah berdirinya Yayasan Perguruan Swasta Kasih yang telah berubah nama menjadi Yayasan Swasta Anugerah Permata Kasih yang membawahi dan mengelola SMA Swasta Permata Kasih dan SMK Swasta Permata Kasih di Desa Botombago, Kecamatan Situlu di Kabupaten Nias Utara, yang pada tahun ini kita memperingati hari ulang tahun yayasan tersebut yang ke-22 tahun, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2002. Kiranya apa yang telah kita capai selama lebih kurang 22 tahun ini dapat kita tingkatkan terus di masa yang akan datang, dan kami yakin dan percaya dengan adanya kerjasama yang baik antara kita semua yang telah terjalin selama ini dapat menjadi modal utama kita dalam mengembangkan dan meneruskan semua program kerja yayasan yang telah dibuat dan direncanakan secara berkesinambungan untuk masa yang akan datang. Atas nama pengurus Yayasan Swasta Anugerah Permata Kasih, demikian sejarah singkat yang bisa kami sampaikan dan informasikan kepada kita semua. Semoga dengan perayaan HUT Yayasan yang ke-22 ini, kita semua dan terlebih-lebih anak-anak kami, anak-anak didik kami bisa mengenal dan bisa membayangkan bagaimana berdirinya Yayasan dan SMA Swasta Permata Kasih yang kita saksikan bersama saat ini perkembangannya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu kami berharap pada kita seluruhnya agar momen ini untuk masa yang akan datang selalu kita ingat, karena inilah tadi cikal bakal berdirinya sekolah SMA Swasta Permata Kasih di tempat kita ini. Demikian saja, dan terimalah salam kami dalam bahasa Nias. Yahoo.